Assalamualaikum, Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Sylvia, guru di SMP Negeri 7 Cimahi yang sedang mengikuti pelatihan guru penggerak Angkatan 11. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Refleksi filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Dari Ki Hajar Dewantara, saya belajar bahwa pendidikan dan pengajaran seringkali digunakan bersama-sama. Padahal, pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Sementara pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari Ki Hajar Dewantara, saya juga belajar bahwa kodrat anak itu terdapat dua, yaitu kodrat alam, yaitu kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing pribadi. Kodrat alam merupakan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Dan kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Kodrat zaman merupakan isi dan irama di mana anak berada. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan tentang asas trikon. Yang pertama, azas kontinu. Pendidik harus menuntun peserta didik berkesinambungan dengan masyarakat Indonesia, mengembangkan dan melanjutkan peradaban. Yang kedua, asas konvergen. Pendidik harus menuntun peserta didik menuju titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah konsentris. Pendidik menuntun peserta didik berdasarkan karakter dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya untuk menghargai keragaman yang ada. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, saya kemudian melakukan refleksi dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya merasa bahwa murid adalah objek pembelajaran. Murid adalah objek yang harus kita bentuk. Lalu yang kedua, pembelajaran adalah proses mentransfer ilmu dari guru ke murid. Dan yang ketiga, pembelajaran harus mencapai ketuntasan materi untuk mencapai KKM. Setelah saya mempelajari refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, sebagai guru, kita ternyata harus menghamba pada murid. Yang kedua, kebahagiaan murid adalah segalanya. Yang ketiga, pembelajaran bukanlah proses mendikte murid, namun menuntun murid menemukan kodratnya. Yang keempat, dalam proses pendidikan, guru harus mempertimbangkan karakteristik dan potensi yang ada di dalam diri anak. Terakhir, pembelajaran yang mempertimbangkan karakteristik dan potensi anak adalah yang paling tepat, sehingga dalam proses pembelajaran tidak bisa menggunakan hanya satu metode. Refleksi yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD.
Pertama, saya akan menerapkan pembelajaran yang bervariasi, tidak bergantung pada satu metode. Kedua, saya harus mengenali karakteristik setiap anak di kelas. Berikutnya, saya harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga semua potensi anak bisa terlingkupi dalam proses pembelajaran saya. Berikutnya, saya akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Selain itu, dalam proses pembelajaran, saya harus mengembangkan berpikir kreatif, kritis, dan kolaboratif. Untuk mengikuti kodrat zaman anak, saya harus menggunakan teknologi pembelajaran untuk memfasilitasi anak-anak dekat dengan dunianya. Demikian kesimpulan dan refleksi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.